Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama mahasiswi Gracia Antoni dari Course TBU 11 Alpha. Mahasiswi Aifa Jelita dari Course TBU 11 Alpha. Mahasiswi Salicen dari Course D3 TBU 11 Alpha. Kali ini kami akan mensimulasikan hasil dari tugas akhir kami dengan tema Water Treatment Distribution. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengukur pH air dan TDS pada air baku. Yang pertama adalah pH meter. Kemudian TDS meter. Selanjutnya kita akan menunjukkan kontrol panel surya yang isinya SCC, MCB, baterai dengan dimmer atau PWM. Di sini MCB 1 dan 2 menggerakkan motor DC1 dan motor DC2. Untuk langkah pertama tahap pengolahan air yaitu mengaktifkan pompa submersible untuk dialirkan ke tahap koagulasi. Di sini air mengisi wadah 5 liter dan diaduk dengan motor DC1. Pada tahapan pertama, air melewati tahap koagulasi di mana pengadukan cepat dilakukan dengan mencampur koagulan dengan tipe aluminium sulfat atau tawas dan diaduk kurang lebih 5 menit. Di sini vlog akan terbentuk. Baik, setelah air diaduk selama kurang lebih 5 menit di tahap koagulasi, air kemudian dialirkan menuju tahap flokulasi untuk diaduk lambak. Fungsinya adalah untuk membentuk vlog yang besar dan tidak pecah. Di sini tahap flokulasi akan terjadi pengadukan kurang lebih 7-10 menit. Setelah pengadukan lambat kurang lebih 10 menit, air pada tahap flokulasi akan didistribusi menuju tahap sedimentasi untuk diendapkan kurang lebih 30 menit. Di sini vlog akan mengendap di dasar tangki dan air jernih akan terlihat di atas tangki. Setelah didiamkan selama 30 menit di tahap sedimentasi, terlihat vlog mengendap di dasar tangki dan air jernih mulai terlihat. Kemudian air jernih dialirkan ke tahap selanjutnya, itu tahap filtrasi melewati filter batu zeolit, pasir silika, dan karbon aktif. Setelah melewati tahap filtrasi, kita akan mengukur pH dan TDS setelah melewati tahap filtrasi. Kemudian kita akan mengecek TDS meternya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa setelah melewati tahap filtrasi, nilai pH dan TDS mengalami perubahan nilai, di mana pH mengalami kenaikan dan TDS mengalami juga kenaikan. Selanjutnya kita akan mengalirkan air ke tahap disinfeksi yang berfungsi sebagai tahap pembunuh mikroorganisme. Baiklah, pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem monitoring water level dan kualitas air yang saya buat. Yang pertama itu saya menggunakan 3 sensor utama. Yang pertama ada TDS, yang mana sensornya terhubung ke wadah disinfeksi. Lalu ada sensor pH, yang mana
sensornya terhubung ke tandon reservoir, lalu ada sensor ultrasonik yang mana sensornya terhubung ke tandon reservoir. Dari 3 sensor ini akan mengirimkan sinyal ke Nodemshu ESP32 yang mana sebagai otak yang akan mengirimkan data ke LCD 20x4 yang mana berfungsi sebagai sistem monitoring secara lokal. Lalu ESP32 ini akan mengirimkan sinyal ke platform cloud Tinjet.io yang akan menampilkan sistem monitoring secara daring. Kali ini saya akan menjelaskan sistem kerja dari kontrol pompa transfer. Di sini bisa kita lihat panel kontrol dari pompa transfer. Di sini komponen WLC bekerja sebagai indikator tinggi dan rendahnya air. Relay impulse bekerja sebagai pengganti kedua pompa dan juga pompa air yang menjadi komponen utama dalam alat kali ini. Baiklah, untuk simulasi kerjanya secara otomatis bisa kita lihat di sini. Ketika elektroda pertama terangkat, belum terjadi apa-apa. Ketika elektroda kedua terangkat, maka secara otomatis WLC akan mendeteksi bahwa air hanya tersisa sedikit sehingga pompa 1 akan menyala. Bisa kita lihat di indikatornya bahwa lampu hijau menyala mengindikasikan bahwa pompa 1 menyala. Nah, ketika air kembali penuh mengisi elektroda 2, belum terjadi apa-apa. Tetapi ketika menyentuh elektroda pertama, pompa akan mati. Setelah itu ketika kita kembali menghabiskan air pada tandon dan hanya tersisa elektroda 3, pompa kembali bekerja, tetapi yang bekerja adalah pompa kedua. Bisa kita lihat pada indikator lampu yang menyala. Lalu setelah itu ketika air kembali penuh, air menyentuh elektroda pertama, pompa akan mati secara otomatis. Bisa kita lihat pada indikator. Sekian dan terima kasih.